Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abdul Wibisono. Kali ini saya akan memberikan informasi kepada rekan-rekan Bapak Ibu di sini yang akan meneruskan untuk menjadi pejuang ASN, yaitu pada jalur P3K. Nah, di sini Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa Bapak Ibu lihat sendiri di sini di website SSC-ASN sudah dibuka untuk calon P3K guru dan tenaga kesehatan ya. Ini ada beberapa juga. Namun juga ada yang sudah dibuka untuk pendaftaran P3K jalur tenaga teknis ya. Karena di beberapa daerah sudah membuka atau memberikan edaran pengumuman mengenai P3K jalur tenaga teknis. Jadi selain nakes dan juga selain guru juga ada. Jadi rekan-rekan Bapak Ibu yang di sini memiliki latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan teknis selain nakes dan guru, bisa nanti Bapak Ibu mengecek di website BKD masing-masing. Ya. Sebelum itu saya akan jelaskan mengenai latar belakang dari P3K itu sendiri ya. Jadi di sini Bapak Ibu rekan-rekan bisa dilihat di sini. Ini merupakan regulasi dasar hukum yang melatar belakangi dibukanya untuk jalur P3K. Di sini jelaskan beberapa poin-poin ya. Yang pertama mengenai regulasi tentang bahwasannya ke depan memang untuk ASN difokuskan pada PNS dan P3K. Bisa Bapak Ibu lihat di poin nomor 3 dan nomor 4 di sini juga dipertegas lagi untuk ASN P3K bisa menempati beberapa kriteria jabatan ya. Di poin B ini bisa di jabatan JPT atau jabatan pimpinan tinggi maupun jabatan fungsional. Ya, dan juga di bawahnya juga dijelaskan lebih rinci mengenai pengangkatan untuk tenaga non ASN atau honorer di setiap daerah. Itu wajib diangkat sebagai P3K melalui mekanisme seleksi yang sudah Permenpan RB dan BKN rancang ya. Jadi tidak serta-merta langsung diangkat. Ada kriteria yang tersendiri. Di sini bisa Bapak Ibu baca nanti di SE ini ya, SE atau surat edaran di sini dari Permenpan RB ya. Bisa nanti dibaca satu persatu dan lanjut di bawah di sini bahwasanya untuk ke depan dimulai dari tahun depan ya, itu untuk tenaga honorer di setiap daerah sudah tidak ada lagi pengangkatan pegawai di luar PNS maupun P3K. Di sini dipertegas di poin B ya, menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non ASN. Nah, untuk tenaga seperti kebersihan atau satuan pengamanan atau satpam, pengemudi, itu disarankan untuk dilakukan atau dialihkan ya melalui tenaga ahli daya atau outsourcing, di-outsourcingkan seperti itu ya. Nah, dan juga di bawahnya diperjelas lagi untuk menyusun ya, setiap daerah menyusun rencana strategis untuk pegawai non ASN untuk memenuhi syarat dan syarat ketentuan ya untuk bisa nanti diangkat sebagai P3K sampai dengan batas waktu tanggal 28 November 2023 seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke poin selanjutnya. Di sini bisa saya jelaskan ada beberapa kriteria ya. Sebentar. Nah, di sini ada aturan di Permenpan RB ya, nomor 76 mengenai jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K ya. Nanti bisa Bapak Ibu cek atau bisa langsung di-download di kolom deskripsi yang ada di YouTube saya nanti di video ini. Di sini ada beberapa list ya, daftar beberapa jabatan fungsional yang bisa diisi oleh P3K ya Bapak Ibu. Bisa dilihat ada sekitar 187 formasi fungsional yang bisa diisi oleh P3K. Mulai dari jabatan administrator, database kependudukan, analis ya,
terus asisten dokter juga bisa, dokter hewan ini, dokter gigi, bidan juga bisa, guru, pasti guru ya, nakes, terus inspektur ini, ya nanti bisa dilihat sendiri. Ini ada di Permenpan RB nomor 76 tahun 2022. Nanti akan saya sertakan link downloadnya di kolom deskripsi, seperti itu. Nah, ada banyak pertanyaan yang masuk di saya, itu untuk P3K ini setiap daerah kan buka. Nah, itu apakah boleh nanti yang di luar daerah yang membuka pendaftaran itu boleh mendaftar atau tidak? Nah, pertanyaannya seperti itu ya, kebanyakan kalau saya rangkum. Nah, yang jadi masalah di sini beberapa daerah itu ada yang membuka khusus untuk yang diutamakan adalah tenaga honorer yang ada di setiap daerah. Contoh ya, di daerah tempat saya berdinas itu boleh dari seluruh luar daerah itu daftar. Tapi ada juga beberapa yang mengutamakan tenaga honorer di instansi yang sudah ada. Contoh di Pemprov Jatim itu mereka tidak membuka untuk umum, hanya untuk di kalangan honorer di Pemprov Jatim. Nah, ini saya contohkan di daerah di Jawa Timur, salah satunya adalah yang buka ya, yang sudah saya dapatkan. Nah, ini sudah buka ya. Ini contoh di daerah Kabupaten Sampang ya, di Jawa Timur ya. Itu sudah buka pendaftaran di sini. Bisa rekan-rekan atau Bapak Ibu lihat. Nah, sudah resmi pengumumannya, hanya mungkin di website SCCSN masih belum dibuka. Ini untuk formasi, ada beberapa kriteria dan informasi yang bisa didapat ya Bapak Ibu di sini. Untuk dasar hukumnya ya nanti bisa dibaca, untuk regulasinya ini untuk yang mendukung untuk dibuka informasi ini. Nah, ini ya yang tidak kalah penting. Di persyaratan umum di sini untuk di daerah di Kabupaten Sampang contohnya itu untuk yang mendaftar boleh dari luar daerah ya, tidak harus Sampang seperti itu. Nah, ini ya poin nomor 1 ya. Di sini warga negara Indonesia pertama, artinya semua boleh di luar Kabupaten Sampang. Terus kriterianya di sini yang selanjutnya tidak pernah dipidana pasti ya, harus lulus dari dibuktikan dengan SKCK dan juga tidak pernah terkena kasus narkoba. Nomor 3 di sini tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat ya, sebagai PNS atau AKBRI ya, atau P3K. Ini ketentuan yang umum ya, yang bisa disimak. Lanjut, di sini tidak ada poin yang mengatakan harus diutamakan di daerah Sampang ya, harus bisa di luar daerah. Seperti itu. Persyaratan khusus di sini ada beberapa poin. Nah, ini yang tidak cukup, yang tidak kalah penting ya. Persyaratan khusus ini harus terpenuhi. Artinya kalau persyaratan umum sudah terpenuhi, khusus ini juga harus terpenuhi. Kalau khusus tidak terpenuhi 1 poin pun, maka dinyatakan tidak lolos administrasi, seperti itu. Mulai dari yang poin pertama adalah usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 57. Untuk pelamar disabilitas ada ketentuannya sendiri ya. Ada poin A di sini bisa dicek. Ada 3 poin, 2 poin untuk yang disabilitas. Ya, etika ABC ini ya. Jadi ada kriterianya, nanti bisa rekan Bapak Ibu baca, nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Lanjut. Nah, di sini yang tidak kalah penting di sini yang untuk umum ya, terutama memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan ya. Jadi tidak hanya pengalaman kerja saja, tapi juga harus relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar, seperti itu ya. Tidak sembarangan. Terus ada juga di sini untuk yang kriterianya ini dibuktikan dengan bukti dukung yang harus ditandatangani oleh untuk yang di instansi pemerintah oleh pimpinan tinggi pertama ya, atau JPT pertama ini ya. Kalau untuk instansi pemerintahan yang pengalaman kerjanya di instansi pemerintahan, namun untuk yang di swasta harus ditandatangani oleh paling rendah jabatannya direktur atau kepala divisi yang membidangi
sumber daya manusia di kantornya atau HRD-nya, yang paling tinggi ya, kepala divisinya atau direktur lah ya. Jadi ada bukti dukung di situ yang disertakan untuk Bapak Ibu rekan-rekan gunakan nanti ketika itu melamar formasi yang ingin dilamar, seperti itu. Jadi tidak cukup untuk pengalaman kerja, namun juga harus dibuktikan dengan relevansi dan juga bukti dukung dokumen, seperti itu. Nah, nomor 4 di sini tidak kalah penting juga, yaitu untuk jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana terlampir. Jadi poin 4 ini adalah merupakan sertifikat kompetensi ya, pendukung dan penambahan nilai nantinya untuk proses seleksi administrasi. Jadi harus punya, karena setiap formasi membutuhkan kompetensi tertentu dan dibuktikan dengan sertifikat, seperti itu ya. Ini tata caranya, nanti bisa Bapak Ibu membuat dulu akun di SCCSN, lanjut nanti mengisi dokumen yang tersedia, terus pengumuman juga akan diumumkan melalui website SCCSN ya, satu pintu ya, atau di web BKD-nya yang di daerah teman-teman ya. Seperti itu, ini contohnya di Kabupaten Sampang. Nah, ini beberapa dokumen contoh yang di-upload ya, standar ya, yaitu KTP, surat lamaran, foto, ijazah ya. Ini juga kebanyakan permasalahan dari tahun ke tahun adalah di ijazah ini ya, banyak yang bermasalah. Terus juga transkrip, kebanyakan ijazah yang belum atau tidak sesuai atau hilang atau apa harus disiapkan dari sekarang, seperti itu. Jadi berkas-berkas dasar seperti ini harus segera disiapkan ya Bapak Ibu ya, karena semua daerah kurang lebih sama untuk persyaratan dasar, yaitu dokumen identitas kependudukan, surat lamaran, foto, ijazah, itu penting, seperti itu. Nah, ini jadwalnya ya, jadwal untuk tahapan pelaksanaan seleksi. Saya yakin setiap daerah, semua daerah seluruh Indonesia kurang lebih sama jadwalnya, karena mengikuti aturan dari pusat ya. Itu dimulai pendaftaran pengumuman seleksinya dimulai pada rentang bulan ini, mulai tanggal 7 sampai 26 November ini ya. Lanjut nanti untuk pendaftarannya bisa dimulai saat ini sampai dengan batas akhir tanggal 6 Desember. Nah, untuk pengumuman hasil seleksinya juga dilakukan Desember ya, sampai tahun ini itu dilakukan, yaitu sampai pengumuman sanggah ya, sanggah administrasi ya. Untuk tahun depan bisa dimulai untuk seleksi kompetensinya. Ya, ini formasi apa ya? Formasi yang tersedia di Kabupaten Sampang itu ada berbagai macam ya formasinya. Dimulai dari ahli pertama, ini nomor 1 yang depannya ada kata ahli ini, Bapak Ibu, itu merupakan jabatan khusus di fungsional, di mana Bapak Ibu nantinya akan dibutuhkan sertifikat kompetensi dan juga dibutuhkan beberapa keahlian ya yang akan nanti dibutuhkan. Nah, di sini ada kolom kualifikasi pendidikan. Bapak Ibu harus fokus di sini, karena kebanyakan tidak fokus di sini, asal memasukkan berkas maka dinyatakan gugur karena tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Ya. Untuk alokasi di sini ya, alokasi itu ya. Untuk alokasi di sini, di kolom alokasi ini merupakan jumlah yang dibutuhkan. Nah, di sini ada kolom MHPK, ini merupakan kolom masa hubungan perjanjian kontrak ya, waktu kontraknya. Semua di sini, semua formasi hampir 5 ini artinya 5 tahun ya, karena P3K itu perjanjiannya 5 tahun masa perjanjian kontraknya. Nah, semuanya formasi 5 tahun di sini, karena P3K secara aturan memang untuk kontraknya perjanjiannya 5 tahun ya, seperti itu. Di bawah lagi di sini. Nah, ini ternyata di Kabupaten Sampang dibuka sebanyak 51 formasi alokasi untuk P3K total ya. Ini 51. Di mana di sini ada juga yang kriteria SMA ya di sini, atau SLTA sederajat, yaitu pemula pemadam kebakaran. Di sini formasi pelaksana ya. Terampil ini pelaksana,
pelaksana ya. Seperti itu. Nah, ini alokasi paling banyak bisa nanti Bapak Ibu coba untuk yang lulusan dari D3. Ini sebanyak 10 ya. Di sini terampil penyuluh pertanian sebanyak 10 orang dibutuhkan. Ya, ini contoh beberapa persyaratan tambahan ya. Dari setiap formasi itu ada persyaratan tambahannya masing-masing. Nah, ini contoh di teknik jembatan. Ini dibutuhkan formasinya itu untuk memiliki sertifikat yang keahlian konstruksi ahli muda bidang sipil jalan jembatan ini ya. Ini kriterianya, di mana di sini harus sudah terasosiasi di LPJK nih ya, seperti itu. Karena ini juga penting, bobotnya besar 15% ya, ini termasuk besar. Jadi kalau di formasi teknik jalan jembatan dan jembatan ini tidak memiliki sertifikat ini, maka dinyatakan nantinya bukan gugur, cuman bobotnya tidak memiliki nilai seperti itu. Jadi kemungkinan nantinya digugurkan seperti itu. Nah, untuk pustakawan juga sama. Di sini memiliki sertifikat kompetensi pustakawan yang masih berlaku yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi LSP ini ya. Seperti itu. Terus juga, nah ini nomor 3, pengolah barang dan jasa. Di sini dibutuhkan sertifikat kompetensi level 1 ya. Ini nanti bisa Bapak Ibu ujian di LKPP ya. Di sini kan ada keterangannya ya. Di sini sertifikatnya untuk kompetensi level 1 ini bisa didapatkan di LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa ya. Ada websitenya di BPSDM, nanti saya sertakan juga di kolom deskripsi. Selanjutnya di sini ada penyuluh pertanian sampai ke bawah sini ya. Seperti itu, ini kriteria yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu sebelum mendaftar di formasi yang dipilih. Jadi dicek dulu apakah di formasi yang dipilih ini terdapat kriteria khusus gitu. Nah, ini di bawah merupakan surat pernyataan lampiran ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Seperti itu, mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga Bapak Ibu semuanya sukses selalu dan bisa diterima sebagai abdi negara melalui jalur P3K. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.